Hai anak-anak, salam sehat sejahtera dan selamat hari Sabat semua. Saya Antilina dari Gereja Kota Semerahan. Hari ini merupakan Sabat ke-11 bagi kuartal keempat dalam tahun ini. Apa kabar anak-anak semua? Anti harap anak-anak bersama keluarga tersayang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Ada tak perkara yang kamu senangi atau bimbangkan sepanjang minggu ini? Sebelum kita memulakan sekolah sahabat kita pagi ini, mari kita berdoa. Bantu pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan kami dapat berkumpul di dalam kelas online ini. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu berserta dengan kami dan memberkati pelajaran serta aktiviti dalam kelas ini. Semoga apa yang kami pelajari akan menjadi kekuatan iman kami. Semua ini kami minta atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita meneruskan pelajaran, mari kita saksikan terlebih dahulu persembahan istimewa dari kanak-kanak Gereja Kota Semerahan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih kepada kanak-kanak Gereja Kota Semerahan kerana telah memberikan persembahan. Sekarang tiba masanya untuk kita ke aktiviti persediaan. Pagi ini kita akan menonton skip mencari hadiah sempurna yang dipersembahkan oleh kanak-kanak dari Gereja Kota Semerahan. Mereka telah membuat pemerhatian, ciri-ciri dan keindahan spesimen alam semula jadi yang terdapat di sekitar mereka. Mari kita lihat apa yang mereka cari-cari.
Ya anak-anak, berjumpa kembali dengan Anti di dalam aktiviti persediaan. Melalui skip tadi, apakah perkara indah yang Anda perhatikan? Dan bagaimanakah perasaan Anda melihatnya? Terdapat banyak hasil ciptaan Tuhan yang sempurna, menakjubkan, dan indah. Kalau Anti rasa sangat seronok melihat bunga yang berwarna-warni. Sebelum kita menemui spesimen ini, dari manakah ia datang? Ya, sudah pasti bahwa Tuhanlah yang telah mencipta semuanya. Dan ia merupakan hadiah buat kita semua. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 disebut, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Tuhan telah memberikan kita hadiah yang percuma, sempurna, dan yang terbaik buat kita, yaitu Yesus Kristus. Itu membawa kita kepada message kita hari ini. Tuhan memberikan hadiah yang sempurna. Hadiahnya yang terbaik ialah Yesus. Sekarang kita akan bagikan masa ini kepada Anti Hawin untuk memberikan pelajaran Alkitab kita untuk hari ini. Selamat hari Sabat anak-anak, saya Anti Hawin dari Gereja Kota Semarahan. Pelajaran Alkitab hari ini bertajuk Pemberian buat saya. Maria sangat gembira sehingga dia tidak berhenti tersenyum. Dia menyukai bayi dan ibunya akan segera datang dengan seorang bayi yang baru. Christmas tahun lalu dia sudah menerima sebuah patung bayi yang sangat cantik sebagai hadiah. Sekarang dia akan memiliki seorang bayi untuk disayangi dan bermain dengannya. Betapa satu hadiah yang sempurna, jauh lebih baik dari patung bayi yang diberikan sebagai hadiah. Dulu ada satu keluarga lain yang bersuka cita karena satu bayi sebagai hadiah istimewa. Menurutmu, siapakah itu? Maria tersenyum sendiri. Dia tidak dapat menahan senyumannya. Dia akan segera mempunyai seorang bayi istimewa, yaitu Kristus Tuhan. Sejak malaikat mengatakan tentang hal itu, dia selalu tertanya-tanya. Pertama, mengapa Tuhan memilihnya? Benar, dia dan Yusuf berasal dari keluarga Daud, dan firman Tuhan berkata bahwa Mesias akan datang dari keluarga itu. Tetapi mereka tinggal di kota yang salah. Nabi Mika telah menubuatkan bahwa Mesias akan datang dari Bethlehem, kota Daud. Tetapi Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Kemudian berita penting telah sampai ke desa mereka. Penguasa Agustus telah memutuskan untuk mengadakan banci penduduk. Dia ingin mengetahui berapa banyak orang yang tinggal di kerajaannya. Itu bermaksud
bahwa setiap keluarga harus dihitung. Dan harus dihitung dari kota nenek moyang mereka. Itu bermaksud bahwa Yusuf harus pergi ke Betlehem. Sudah sampai waktunya untuk bayi dilahirkan. Nah, Tuhan telah mengatur segala sesuatunya. Bayi yang lahir di Betlehem seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Tepat pada masanya, pemerintah mereka meminta mereka pergi ke Betlehem. Perjalanan sangat lambat dan melelahkan. Jalan-jalan dipenuhi penggembala. Debu kadangkala memasuki kerongkong Maria dan membuatkan matanya merah. Lelah dan penat, akhirnya mereka tiba di Betlehem. Tetapi Yusuf tidak menemukan tempat bagi mereka untuk tinggal. Tidak ada seorang pun yang mempunyai bilik yang kosong. Bahkan di penginapan sekalipun sudah dipenuhi dengan orang-orang. Yusuf sedih, Maria pun kepenatan. Akhirnya seorang penjaga penginapan menaruh belas kasihan kepada mereka. Dia melihat Maria dan dia mengetahui bahwa Maria akan segera melahirkan. Maaf, dia menerangkan. Semua bilik sudah penuh tetapi ada tempat di belakang sana jika kami mengambil tempat itu, Yusuf menjawab. Kami sangat gembira mendapat tempat itu. Binatang-binatang resah di dalam kandang, mereka mengunyah dan memamah makanan mereka. Tetapi di sana ada banyak jerami, di sana tenang, dan di sana bersih dan kering. Malam itu bayi Yesus dilahirkan dan Maria membungkusnya dengan hati-hati dengan kain yang lembut. Dia bawa dari rumahnya. Dia memeluknya dipenuhi dengan kekaguman untuk sementara. Akhirnya dia menempatkannya di palungan yang diisi oleh Yusuf dengan rumput kering yang bersih. Maria merebahkan diri di tempat yang terbuat oleh jerami yang disiapkan oleh Yusuf untuknya. Dia tidak pernah seletih ini seumur hidupnya. Tetapi dia juga sangat senang dan gembira. Tuhan telah menepati firman-Nya. Dia memberikan kepadanya hadiah yang sempurna. Yesus adalah hadiah Tuhan yang sempurna bagi kita. Bagaimanakah agaknya perasaan Maryam dan Yusuf apabila mendengar pemerintah yang membuat mereka terpaksa pergi ke Betlehem? Tuhan pasti menuntut mereka. Bagaimanakah agaknya perasaan Anda jika Anda gagal mencari tempat untuk menumpang di Betlehem? Anda akan merasa kecewa, ketakutan, dan bimbang. Pada pendapat Anda, bagaimanakah perasaan Maria dan Yusuf tentang menginap di dalam sebuah bangsa? Mereka tetap bersyukur, gembira, karena mempunyai tempat untuk bermalam. Di manakah bayi Yesus tidur? Ya, bayi Yesus tidur di dalam palungan. Ingatlah Yesus hari ini. Mari katakan bersama-sama. Tuhan memberikan hadiah yang sempurna. Hadiahnya yang terbaik ialah Yesus. Ayat hafalan kita pada hari ini didapati di dalam Yakobus 1 ayat 17 disebut, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa,
Kita biasanya mendengar cerita ini hanya sekali dalam setahun, yaitu pada waktu Krismas. Apakah bahagian yang menjadi kegemaran Anda dalam cerita ini? Orang-orang di Bethlehem tidak ada tempat untuk bayi Yesus pemalang. Mereka tidak memberikannya sebarang hadiah sempena kelahiran. Tetapi apakah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang di Bethlehem dan kepada kita? Mari jawab dengan membaca message kita. Tuhan memberikan hadiah yang sempurna. Hadiahnya yang terbaik ialah Yesus. Sekarang kita akan memberikan masa kepada Auntie Carol untuk memimpin dalam bagian mengaplikasikan pelajaran. Selamat Hari Sabat kanak-kanak. Saya Auntie Carol dari Gereja Kota Semarahan. Kita akan menonton skit Hadiah Gaib bersama-sama anak-anak dari Gereja Kota Semarahan. Damai kehidupan yang aman, damai sangat menggembirakan saya. Kasih adalah hadiah yang paling berharga bagi saya. Saya sangat gembira karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi saya. Bagaimanakah perasaan Anda tentang hadiah-hadiah yang tertulis pada kertas itu tadi? Auntie akan rasa teruja dan tetap bersyukur walau apapun hadiahnya, sebab ia sudah pasti hadiah-hadiah dari Tuhan. Jika hadiah itu datangnya dari Tuhan, maka ia adalah hadiah yang sempurna. Mari kita sebutkan hafalan yang terdapat dalam Yakobus 1:17 disebut, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Maka semua hadiah yang baik datangnya dari atas sana, dari Tuhan. Kita telah membaca dalam Alkitab tentang sebahagian daripada hadiah-hadiah Tuhan. Sebahagian daripada hadiah-hadiah Tuhan yang terbaik adalah perkara-perkara benda yang kita tidak boleh lihat, seperti kasih kegembiraan, kedamaian, dan pelbagai hadiah lainnya. Mari kita bacakan teks yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita mendapat hadiah-hadiah tersebut dengan cara menerima Yesus, yakini hadiah Tuhan yang terbaik. Mari disebutkan message kita bersama-sama. Tuhan memberikan hadiah yang sempurna. Hadiahnya yang terbaik ialah Yesus. Sekarang kita akan memberikan masa kepada Auntie Roslyn untuk memimpin dalam bahagian perkongsikan pelajaran.
Hai anak-anak semua, bersama Aunty Roslyn untuk membuat craft hadiah Christmas terbaik. Pastinya anak-anak ingin memberikan hadiah kepada seseorang yang dikasihi. Selamat menonton video pendek craft dan selamat mencoba. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama ya anak-anak. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang dari Bapa. Kepada siapakah yang Anda ingin berikan hadiah Christmas yang terbaik? Bagaimanakah perasaan Anda jika seseorang memberi hadiah ini kepada Anda? Berita baiknya ialah seorang telah memberikan hadiah kepada kamu dan pemberi hadiah itu ialah Tuhan. Mari kita baca message bersama-sama. Tuhan memberikan kita hadiah yang sempurna dan hadiah yang terbaik ialah Yesus. Mari kita baca message sekali lagi. Tuhan memberikan kita hadiah yang sempurna dan hadiahnya yang terbaik ialah Yesus. Sampai di sini saja Sekolah Sahabat Kanak-kanak Online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga dan berkuasa di atas bumi, kami mengucap syukur terima kasih ya Bapa, sebab Engkau bersama kami sepanjang Sekolah Sahabat Online hari ini dan memberkati setiap aktiviti yang kami telah lakukan sebentar tadi. Biarlah apa yang kami pelajari agar kami terus menjadi anak Tuhan yang setia. Kami memohon kepada Tuhan untuk terus memberkati anak-anak ini agar mereka sukacita, riang gembira, terutamanya ketika mereka berfungsi hadiah-hadiah Christmas mereka dengan orang lain. Karena kami tahu di dalam Yakobus 1 ayat 17 disebut setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan kelimpahan yang Bapa telah berikan kepada kami, sebab kami serah dan minta doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sehingga kita berjumpa di sahabat depan. Bye-bye.